Yusriswanto dari kelas PPB 1A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hambatan implikasi asumsi pembelajaran orang dewasa. Ada beberapa yang mengatakan hambatan-hambatan orang dewasa. Apa saja sih hambatan orang dewasa yang perlu diketahui? Yang pertama yakni lemahnya motivasi. Banyak orang dewasa merasa bahwa mereka suka dilatih, mereka kurang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan terlalu tua untuk belajar, sehingga motivasi mereka rendah dalam mengikuti pelajaran. Hal tersebut berimplikasi pada asumsi orang dewasa, yakni konsep diri. Karena motivasi belajar seseorang berawal dari diri mereka sendiri. Yang kedua, sulit melupakan kebiasaan. Orang dewasa sering mempunyai kesulitan untuk memperbaiki kesalahan yang telah menjadi kebiasaan. Mereka cenderung mengulangi terus-menerus walaupun tahu bahwa mereka berbuat salah. Dalam hambatan tersebut berimplikasi pada pengalaman diri seseorang, karena suatu pengalaman yang terus-menerus dilakukan tentunya sulit untuk dirubah. Namun, hal tersebut dapat dirubah dengan memberikan ruang kepada mereka untuk melakukannya. Kemudian kita evaluasi kira-kira apa yang kurang dari kebiasaan tersebut. Yang ketiga, daya ingat yang kurang baik. Orang dewasa mempunyai daya ingat yang kurang baik atau sering lupa sebagai pengaruh usianya. Dalam mengatasi hal ini, kita berikan pembelajaran melalui metode gambar ataupun kita menampilkan video sekilas agar mereka dapat daya ingatnya. 4. Penolakan terhadap perubahan. Orang dewasa mempunyai kesulitan dalam menerima gagasan, konsep, metode, dan prinsip baru. Seolah-olah mereka sudah yakin apa yang mereka ketahui dalam alami telah benar, sehingga menolak sesuatu yang baru. Penolakan terhadap perubahan tersebut berimplikasi pada asumsi orang dewasa, yakni konsep diri, yang mana pada hambatan tersebut orang dewasa tidak tergantung pada orang lain, melainkan pada konsep atau pemikiran mereka. Dalam hal ini diperlukan pendekatan kepada para peserta untuk dapat merubah pola pikir mereka yang cenderung mengabaikan hal-hal yang baru. Selain pendapat tersebut, umumnya sering dikeluhkan orang dewasa ketika masuk dalam kegiatan pembelajaran adalah hambatan faktor fisik, berupa penglihatan, pendengaran, tenaga, dan sebagainya. Sebenarnya, tanpa disadari, ada juga hambatan dari faktor psikologi. Untuk itu, seorang fasilitator harus mengetahui dan belajar memahami kondisi psikologis warga belajarnya. Kondisi psikologis tersebut yakni yang pertama, belajar merupakan pengalaman yang berharga bagi orang dewasa. Maka dari itu, orang dewasa tidak perlu diajar, tetapi dimotivasi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sikap yang baru. Yang kedua, orang dewasa mau belajar bila sehubungan dengan kebutuhannya. Yang ketiga, terkadang belajar dirasakan sebagai proses yang menyakitkan, sebab tujuan belajar adalah perubahan perilaku, sementara sikap, pengetahuan, norma, kebiasaan yang sudah melekat pada dirinya. Yang keempat, belajar merupakan hasil dari mengalami sesuatu, jadi akan banyak hasilnya bila mereka diceramai dan digurui untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, bagi orang dewasa, belajar merupakan sesuatu yang khas dan bersifat individual. Jadi, setiap orang mempunyai cara dan kecepatan tersendiri dalam memecahkan masalah. Akan lebih baik kalau mereka mengamati dan belajar dari pengalaman orang lain. Yang keenam, sumber belajar. Sumber yang belajar yang paling efektif yakni
ada di dalam diri orang dewasa itu sendiri. Selanjutnya digali dan ditata kembali agar lebih efektif. Yang ketujuh, belajar merupakan emosional dan intelektual. Yang kedelapan, belajar merupakan hasil kerjasama antar manusia, maka diharapkan mau untuk saling menerima, memberi, menghargai, dan berbagi dengan orang lain. Yang kesembilan, belajar juga merupakan proses evaluasi, maka perubahan sikap tidak bisa terjadi seketika, tapi perlu waktu dan proses yang cukup lama. Dari gambaran kondisi psikologis, maka dapat disimpulkan fasilitator dalam melakukan proses pembelajaran orang dewasa perlu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Suasana ini dapat diciptakan tidak hanya antar peserta, namun dengan tim fasilitator. Idealnya, setiap orang yang berinteraksi dengan peserta, termasuk penyelenggara diklat atau panitia, hendaknya memiliki semangat saling menghargai sehingga komunikasi dan interaksi yang terjalin lebih bersifat humanis.